kabinet Biden mah setengahnya lulusan Ivy League. Itu sama dengan wajah Amerika. Ada segala macam orang sampai masyarakat adatnya ada. Jadi banyak yang pertama dalam sejarah. Like, subscribe, satu lagi. Komen. Halo para penggemar Perspektif Wimar, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Perspektif Wimar. Kalau kemarin-kemarin kita bicara tentang Amerika, sejarahnya, politiknya, ya kali ini orang Indonesia tuh merasa, Wimar kok kayaknya pelit banget sih nggak ngebahas topik-topik di Indonesia. Oke, kita layani para pemirsa, Anda semua, para pemirsa Perspektif Wimar. Kita akan masuk dan kembali menghadirkan Perspektif Wimar untuk Anda. Dan sudah ada bersama saya seperti biasa the one and only Wimar Witulah. Wimar, ini bulan Januari sudah mau lewat. Apa yang penting buat Wimar di awal tahun 2021 nih sebelum nanti kita masuk ke topik? Dua hal seperti artikel Jakarta Post bilang. Satu, COVID tambah gawat. Dan ada ini varian baru. Satu lagi, perjuangan melawan perubahan iklim akan dimulai dengan serius oleh pemerintah baru di Amerika. Jadi dua hal. Dua hal yang penting di awal tahun 2021 ya. Dan satu penting yang jelek, satu lagi penting yang bagus. Nah, Oke. Itu dua hal yang penting menurut WW, tapi menurut WW apa yang lebih penting dari topik-topik yang akan kita hadirkan di acara Perspektif Wimar kali ini? Silakan tampilkan, mana yang lebih penting? Topik pertama, ini dia nih, siasat amburadul berbuah 1 juta kasus COVID. Karena COVID di Indonesia sudah masuk angka 1 juta. Sebenarnya kalau kata Sujiwo Tejo 999 aja udah banyak, tapi orang kita suka angka yang lebih bombastis 1 juta gitu kan. Kalau kata Titi Puspa, jatuh cinta saja berjuta rasanya gitu kan, nggak, padahal satu jatuh cinta aja udah enak, nggak usah berjuta gitu. Oke, ini topik pertama. Yang kedua, nah ini dia nih, ini menarik temuan dari Tiongkok nih. Dianggap karena tadi seperti BB bilang ada varian baru COVID, jadi metode pendeteksiannya juga ada yang baru. Dianggap lebih akurat deteksi COVID-19, Cina pakai metode swab anal. Swab di anal. Oke, WW, mau yang pilih yang mana nih untuk kita bahas? Lebih baik yang amburadul aja tuh. Oke, 1 juta kasus COVID-19. Gimana perspektif Wimar? Saya baca-baca aja. Saya lebih banyak baca soal ini. Soal seleb, soal kapal jatuh gitu ya. Jadi soal COVID saya ngeri mengikutinya. Ngeri, sebab terlalu dekat sama kita gitu. Tapi saya baca-baca bahwa Indonesia tuh dikomentari oleh luar negeri ada melakukan sesuatu yang betul juga, karena katanya sih, tapi pasti ditentang nih oleh Satya nih. Kalau katanya bahwa mulai stabilisasi juga COVID di Indonesia, tapi nggak tahu lah. Oke, tapi kalau angka 1 juta itu menurut WW hanya bombastisnya media saja, atau memang ini angka sebuah titik tolak yang cukup serius gitu, WW? Kalau kita bicara Amerika, Amerika justru lebih banyak sebenarnya kan? Banyak sekali. Saya nggak tahu malah. Kalau angka-angka saya serahkan pada Maisa tuh, jadi nggak hafal saya angka-angkanya. Iya, memang WW nggak disuruh ngafalin, disuruh komentarin aja. Nggak ada yang nyuruh WW ngafalin. Tapi WW kan sekarang kalau kita lihat kan vaksinasi sudah mulai berjalan ini. Tahap pertama untuk tenaga kesehatan dan orang-orang prioritas termasuk artis-artis sudah divaksin gitu ya. Tapi kan ada punya problem kalau kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, penduduk dunia itu ada sekitar 7,5 miliar, 7,6 miliar. Kalau 70%-nya saja divaksin ya sekitar 5,5 miliar gitu ya. Kan kalau dikali 2 ada 11 miliar kurang lebih vaksin yang harus disediakan gitu ya untuk seluruh dunia. Tapi kapasitas produksi vaksin di seluruh dunia
tidak hanya vaksin COVID, tapi ada rubella, ada cacar segala macam, itu hanya sekitar 6,2 miliar gitu. Jadi ada defisit yang besar, ada perebutan vaksin yang luar biasa di dunia. Nah, beruntung kita sudah punya lumayan banyak vaksin, tapi bagaimana dengan negara-negara lain kayak Bangladesh, Uganda, Rwanda gitu-gitu. Gue punya komentar nggak soal itu? Katanya nggak mau nantang dengan angka-angka. Ya enggak, itu saya ngomong angka, Wewe komentarin. Gimana, We? Uganda dan Rwanda beda rasanya ya. Ya memang beda. Bagaimana Uganda dan Rwanda kan, bukan Uganda atau Rwanda. Mengapa Uganda dan Rwanda bukan? Iya. Nggak penting ini, ayo komentarin aja vaksin gimana. Saya bukan ahli dit. Iya, iya. Tapi ini gimana? Untuk Indonesia vaksinasi apa catatan WW ke depan? Vaksinasi itu tadi malam, kemarin malam, saya tuh mimpi dapat penjelasan khusus soal vaksinasi dari seorang tenaga ahli muda dari tim itu bernama Nadiem Makarim gitu. Dia menjelaskan pada saya dalam bahasa Inggris gitu. Sangat jelas. Saya pikir hebat juga nih Nadiem bisa jelaskan COVID. Karena dia harus jadi menteri pendidikan, kesehatan. Terus apa perspektifnya gimana? Saya salfok karena bukan lihat materinya, tapi heran kenapa Nadiem ngurusin vaksin. Intinya BW no komen lah soal bagaimana sudah 1 juta. Secara umum ya, supaya orang jangan salah tangkap, saya sangat setuju vaksin itu digalakan penyuntikannya ya. Kebetulan saya mungkin susah karena sudah tua dan punya penyakit bawaan. Tapi orang lain semua, kalau kita bisa mencapai 70% dapat vaksin, kan kita bisa mendekati herd immunity. Ya, cuman itu sangat nggak mungkin. Amerika aja ragu untuk mencapai itu, walaupun dicoba segala usaha. Tapi ya, yang jelas vaksin ini tidak berbatas negara. Jadi kita sih boleh mendukung Amerika, Burkina Faso, Uganda supaya suntikannya vaksinasinya lancar. Karena kita juga akan mengambil manfaatnya gitu. Nggak ada batas nasionalitas. Jadi kita jangan jelekin negara lain, jangan tidak tanggap terhadap negara lain, karena semua melakukan demi kemanusiaan. Jadi untuk kemanusiaan harus ada distribusi yang adil bagi vaksin gitu ya, karena semua orang berhak memiliki vaksin. Kita komentar saya bagus ya. Ya lumayan lah ya, daripada itu kan, meskipun lupa apa yang dikatakan Nadiem Makarim. Oke, kita next. Mana lebih penting? Nah, ini kaleidoskop kecelakaan transportasi air nih. Ini saya bisa bicara. Ini belum suruh pilih dulu. Ini kapal-kapal, ini kecelakaan transportasi, intinya begitulah. Next. Nah, ini secara politik nih. Ini DPR mengkaji kenaikan parliamentary threshold jadi 7%. Nah, PDIP ingin 5%. Sekarang ini 4%. Jadi kabarnya partai-partai kecil akan semakin sulit untuk bisa berlaga di pemilu. WW pilih yang mana? Pilih yang pertama aja supaya nggak sulit bagi partai kecil. Kasihan kalau PSI ditambah lagi hambatannya, makin repot. Ya berarti pilih yang kecelakaan ya. Gimana WW? Punya perspektif soal kecelakaan transportasi? Kecelakaan seperti COVID juga itu kan di tangan Tuhan. Jadi nggak bisa kita menyalahkan siapa-siapa begitu ya. Ya gitu, saya nggak punya komentar yang orisinil nih. Gimana sih? Katanya ada komentar. Udah, kita lewat topik ketiga. Nah, ini nih ya. Kabinet Biden yang baru ini mengguncang dunia, membuat topik pembicaraan di mana-mana. Next. Ini apa lagi nih? AS tutup penyelidikan internasional soal asal-usul COVID-19 di Cina. Wewe mau komentar yang mana nih, We?
Ini soal berita Amerika nih. Kabinet itu kabinet Biden. Biden itu sangat terpuji. Itu sama dengan wajah Amerika. Ada segala macam orang sampai masyarakat adatnya ada. Jadi banyak yang pertama dalam sejarah. Wakil presidennya aja pertama dalam sejarah yang berketurunan hitam dan Asia gitu ya. Kemudian Menteri Luar Negerinya beneran nih serius, bukan kuyu-kuyu kayak Pompeo, kayak Rex Tillerson. Ini profesional banget. Sudah lama menjalankan fungsi itu dari sejak zaman kabinet Obama. Terus ada Menteri Pertahanannya orang black gitu ya. Itu pertama kali juga ya. Apa? Itu pertama kali dalam sejarah juga ya orang. Iya ternyata. Padahal jenderal sih sering kali. Menteri Transportasinya LGBT ya. Bahkan waktu dia diperkenalkan bersama istrinya gitu ya, yang juga laki-laki. Terus banyak yang luar biasa, dan satu hal yang beda dari kabinet Trump itu, Biden. Beda dari kabinet Trump. Oh, beda dari kabinet Trump. Kabinet Biden, aduh, profesional yang ngomong. Oke, lanjut. Jadi lupa mau ngomong. Yang beda dari kabinet Trump itu? Kabinet Biden mah setengahnya lulusan Ivy League. Kalau Trump 3/4 atau semuanya? Oh kali. Siapa yang Ivy League di kabinet Trump? Yang jelas kalaupun ada Ivy League, rata-ratanya diturunkan karena Trumpnya bodoh sekali. Oke, jadi ini hanya apa ya, ini secara substansi memang sebuah terobosan baru atau memang Biden ingin menyita perhatian aja bahwa dia ingin menunjukkan keberpihakan kepada minoritas seperti yang dia tunjukkan ketika masa kampanye? Ya dua-duanya, tapi nggak ada salahnya mengambil perhatian kalau memang pilihan orangnya, personnya itu secara individu adalah bermutu, adalah punya kemampuan gitu. Ya orangnya nggak ada orang sembarangan. Oke, Wimar. Oke, itu tadi 3 topik yang sudah dipilih oleh Wimar. Ada yang penting, ada yang nggak penting, ada yang sama-sama nggak penting, ada yang sama-sama penting. Ya itulah perspektif Wimar ya. Terserah Wimar, namanya juga punya perspektif sendiri. Oke, kita akan masuk ke segmen kedua. Seperti biasa, Bowe akan kita minta 3 kata untuk menilai tokoh-tokoh yang akan kita tampilkan, person of the week. Nah, ini dia Kapolri baru, Pak Sigit, Listio Sigit Prabowo. Ini termasuk cukup cepat, angkatan 91. Kemudian dia mantan ajudannya Presiden Jokowi, dan yang juga ini menarik adalah beliau Kapolri Katolik yang beragama Katolik pertama mungkin sejak era reformasi. Siapa era reformasi? Yaitu Kapolri pertama yang non Muslim, sejak reformasi. Dulu mungkin zaman Pak Harto ada kalau nggak salah Pak Widodo Budi Darmo segala macam. Pak Widodo Budi Darmo agama apa ya? Kristen, Ada komentar nggak, Saya lagi menyimak dulu keterangannya. 3 kata. Ini Kapolri baru lah, intinya Kapolri baru, komentar aja 3 kata. Kok ada paksaannya kayaknya? Abisnya gue ditanya, gue juga nggak tahu soalnya. Gimana, Pak Sigit ini harapan baru nih katanya. Jadi gimana pendapatnya Wewe soal Kapolri yang baru, yang mungkin punya harapan baru gitu? Ada komentar? Saya punya harapan baru pada setiap penunjukan Jokowi yang baru karena arahnya itu betul. Jadi trennya bagus. Dan Kapolri ini kelihatannya bagus. Jadi kalau harus dikasih komentar 3 kata, bermutu, berpengharapan, berdaya.
Wah, bermutu, berpengharapan, berdaya untuk Pak Sigit. Oke, next. Tokoh kedua. Nah, ini dia nih. Ini alumni ITB nih, weh. Nuklir ITB, tapi jadi Menteri Kesehatan. Budi Gunadi Sadikin. Oh, dia lulusan fisika nuklir. Iya, betul, weh. Jadi ada jokes di teman-teman apa namanya ITB buka Fakultas Kesehatan. Alumni Fakultas Kesehatan ITB. Angkatan berapa ya, Budi Sadikin? Aduh, pertanyaannya terlalu menukik, Pak Wimar. Saya mana tahu ya. Aduh. Saya bukan, kan Anda ya bekas direktur kemahasiswaan ITB. Ya justru saya nggak ingat Budi Sadikin, makanya saya Iya, tahu angkatan berapa. Iya, pokoknya angkatan lebih muda dari WW lah, ITB. Gue, ini BGS ini menarik karena dia bankers, dia salah, bukan bankers. Kalaupun mau bilang banker jangan pakai S. Gitu. Ya dia banker, ya kan, macem-macem lah. Pokoknya ahli keuangan, terakhir di Inalum, di Freeport. Ya udah komentar 3 kata. Nah, dan dia dianggap suatu terobosan baru dari Pak Jokowi untuk mengatasi masalah di Kementerian Kesehatan. Karena yang menarik ini, dalam sebuah diskusi Pak BGS malah bilang gini, saya tuh nggak percaya lagi deh data Kementerian Kesehatan katanya. Sekarang saya pakai datanya KPU aja yang lebih mutakhir gitu. Bahkan dia tidak percaya dengan data-data yang ada di organisasinya sendiri. Gimana, weh? Saya kira suatu awal yang kurang baik tuh kalau dimulai dengan merendahkan data orang lain, apalagi pejabat yang mendahuluinya. Jadi saya kira dia tidak pada tempatnya jelek-jelekin orang Departemen Kesehatan. Karena Departemen Kesehatan tuh orangnya banyak, ada yang benar, ada yang enggak. Jadi dia harus lebih hati-hati. Jadi 3 kata? Pandai, kurang taktis, memasang target tinggi untuk dirinya. Nah, oke. Itu 3 kalimat dari WW untuk Pak BGS. Gak apa-apa. Oke, next. Orang ketiga. Nah, ini teman WW nih, Panji. Lagi rame nih, weh. Oh, apa? Skandalnya apa dia? Nah, coba ditampilkan. Nah, ini yang terakhir. Di dalam satu dialog, dia bilang bahwa pintu rumahnya orang FPI itu kebuka untuk warga. Jadi jadi orang kalau mau datang bisa. Lo mau apa? Lo mau ngobrol sama gua. Nah, yang NU sama Muhammadiyah karena udah terlalu tinggi dan elitis, warga tuh nggak ke situ. Warga justru ke nama-nama besar FPI. Jadi dia membandingkan di Jakarta katanya bahwa FPI itu banyak mendapatkan tempat di hati masyarakat karena mereka membuka pintunya untuk warga. Sementara NU Muhammadiyah katanya sudah sangat elitis sehingga mungkin tidak lagi membuka pintunya terlalu lebar untuk warga mengadu. Gitu katanya. Nah, kemudian jadi rame. Kata gue sih nggak begitu. Jadi itu kesimpulan yang diambil tanpa dasar apa-apa. Dan dia juga bukan ahli konsultasi, bukan ahli kelompok Islam. Jadi doesn't make sense komentarnya itu. Oke. Ya. 3 kata. 3 kata. Nggak ada komentar saya soalnya jelek. Gak ada komentar, soalnya jelek sekali. Oke, nggak apa-apa, weh. Kali ini kita kasih diskresi Wimar untuk tidak komentar. Oke, thank you Wimar. Kita sudah ngobrol-ngobrol santai. Ya, meskipun Wimar kurang antusias dengan topik-topik yang kita sodorkan, tapi nggak apa-apa lah ya. Cuman kurang ahli menjawab. Oh iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, kita sudah ngobrol beberapa 2 segmen dengan Wimar Witular. Sampai jumpa di Perspektif Wimar minggu depan. Apa topik-topik yang menarik, apa perspektif Wimar yang menarik, watch out ya di Perspektif Wimar. See you later, alligator. See you.